media semuanya. Malam. Kehadirannya. Thank you untuk task saya dan director saya untuk all the task. Film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya. Hari Sabtu tanggal merah. Kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Oke, baik, kalau gitu kita mulai aja. Tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah dosen gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu, gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya. Jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Efli, gimana kita mengangkat dosen kayak ini, tapi yang berbeda. Kita mengangkat tentang dosen killer juga. Misalnya di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Jadi dari segitu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak baca di itu ya, di apa namanya, media sosial sih sebenarnya di situ ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu, sesuatu yang dekat dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah, lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film gitu, seperti apa nih kita pendekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira Karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget. Gimana cara bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu bener-bener walk out ya sama Pak Derat sama penulis juga, nih gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu benar-benar kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret. Bahkan menemukan Om Egi itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita selalu siapa ya itu pas menit ya kita kayak Om Egi nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egi berhasil memerankan Pak Bekti buat saya gitu. Terima kasih Om Egi ketika mengembangkannya gitu. Menantang sekali ya pastinya ya, soalnya ya kita semua udah tahu kalau cerita aslinya itu memang cuma sedikit dan sepenggal. Terus yang jadi tantangan aku, concern besarku di sini adalah dosen itu sebagai profesi sih. Jadi aku pengen coba discuss juga sama Pak Dirat waktu itu sama Pak Guntur, kita pengen coba create sesuatu yang memang pendekatannya ke kehidupan kampus. Terus cara hantu juga mungkin kita bikinnya lebih universal gitu kali ya, lebih bisa diterima sama anak-anak muda gitu, karena kita saat di kampus pemerannya juga mahasiswa-mahasiswa, mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi instead of film horor yang melakukan pendekatan kepada agama dan culture, kita lebih coba pakai ke budaya mahasiswa yang ada sekarang. Jadi gitu sih. Pertanyaan kalau tadi kita udah lihat ya film dosen gaib tadi, sosok Om Egi ya sebagai Pak Bakti, sini kan sebagai dosen killer yang galak gitu ya. Jadi kalau ke teman-teman ini yang jadi mahasiswanya dulu nih, aku mau tanya nih, apa kalau hari-harinya di lokasi apa Om Egi juga sama galaknya kah gitu? Gimana nih? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku Om Egi tuh orangnya asik banget, justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya. Karena kalau senyum aja Om, jadi tahan. Semua Om Egi tuh asik banget orangnya in real life, dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu di lokasi. Oke, jadi sebenarnya Om Egi itu kalau ya tentunya setiap peran yang ditawarkan yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu, karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah, ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima.
ya, cukup apa dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Gimana Om? Apa namanya? Saya selalu bertanya kepada sutradara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Jadi nggak tahu, tapi dulu seingatku waktu aku SMA aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung ngeluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. punya ini Ryan emang indigo juga. Enggak sih. Cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya. Jadi kayak emang kelihatan aja wah. Kalau Ersya gimana? Nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapet dosen yang galak sih. Kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti. Aku tiba-tiba menyebutkannya Pak Guntur. Kenapa? Maksudnya karena Pak Guntur galak gitu. Kayaknya Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, ah iya Pak Guntur. Terus kayak, salahnya gue ngomongin. Tapi Pak Guntur galak kan akhirnya di lokasi. Ya, tuh. Dia sendiri yang Enggaknya kayaknya agak terpaksa gitu ngomong enggaknya kayaknya. Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi. Oke, kalau gitu baik. Ini menarik banget sih, ini karakter yang sangat unik dan beda buat aku pribadi, dan aku banyak banget riset juga untuk karakter satu ini, dari mulai gak mandi, dari mulai pokoknya jorok-jorok deh udah dilakuin semuanya, terus kayak mulai dari gaya bahasa, dari gaya berbicara, even dari gerak tubuh itu udah di riset semuanya. Dan makasih juga buat Om Guntur, karena Om Guntur ngasih ruang yang luas banget buat kita explore, kita bisa nyari karakternya sendiri sampai benar-benar ketemu yang kurang lebih. Itu sih proses yang sangat menyenangkan. Oke. Ini gimana menjiwai apa namanya seorang yang punya apa namanya kesehatan mental tertekan? Jujur, ini baru pertama kali ya dapat karakter yang sangat tertekan. Maya ini kan karakternya punya ansiat sendiri, nggak pernah bisa tenang, dan kalau misalnya kalian lihat emang dari awal scene sampai Maya nggak ada emang ansiat mulu ya. Nah, cara aku mendalaminya sih ya sama seperti orang yang lain, aku observasi dan juga aku yang jurusannya psikolog, jadi aku sebenarnya sih orang sih, karena ya mungkin aku juga pernah punya ansiat aku sendiri tapi nggak tertekan Maya. Jadi ya seperti itu kira-kira ya. Ada sih Kak, sama banyak diskusi sama sutradara, semuanya kolaborasi. Oke, ya boleh.